Siluman ular di Gunung Silayur. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Silayur, ada sebuah legenda yang sudah turun-temurun diceritakan oleh para penduduk setempat. Legenda itu bercerita tentang siluman ular yang menghuni sebuah gua. Gua itu tersembunyi di tengah hutan lebat yang mengelilingi gunung tersebut. Siluman itu dikenal dengan nama Naga Silayur, makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa, dan dipercaya mampu mengendalikan cuaca. Dulu, ratusan tahun yang lalu, Gunung Silayur adalah tempat yang indah dan penuh dengan ketenangan. Penduduk desa hidup dengan damai, dan hutan di sekitar gunung memberikan hasil alam yang melimpah. Namun, segalanya berubah ketika sekelompok orang asing datang untuk mencari harta karun yang tersembunyi di dalam gunung. Orang-orang asing ini mendengar bahwa di dalam gua, di puncak gunung terdapat permata langka yang dijaga oleh Naga Silayur. Tergiur oleh kekayaan, mereka memutuskan untuk mendaki gunung dan menghadapi sang siluman ular. Tanpa sepengetahuan mereka, penduduk desa sudah lama menahan diri untuk tidak mendekati gua tersebut. Penduduk desa tidak ada yang berani, karena takut akan kutukan yang dikatakan akan menimpa siapapun yang mencoba mencuri permata itu. Para penduduk sudah memperingatkan orang-orang asing itu, tetapi keserakahan membutakan mereka. Mereka mendaki gunung dengan tekad kuat, siap untuk menghadapi apapun yang menghalangi jalan mereka. Perjalanan mereka tidak mudah. Cuaca di gunung itu tiba-tiba berubah menjadi tidak menentu. Angin kencang, badai petir, dan kabut tebal menyelimuti jalan mereka, seolah-olah alam sendiri mencoba mengusir mereka. Namun, orang-orang asing itu terus maju. Ketika mereka akhirnya mencapai mulut gua, mereka disambut oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Gua itu gelap dan sunyi, kecuali suara gemuruh yang samar-samar terdengar dari dalam. Mereka mengeluarkan obor dan mulai melangkah masuk, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Di dalam gua, mereka menemukan ruangan besar yang dipenuhi dengan permata dan emas. Di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah altar kuno, dan di atas altar itu, terletak sebuah permata merah sebesar kepala manusia. Permata itu bersinar dengan cahaya yang menghipnotis, membuat orang-orang asing itu terpesona. Namun, ketika salah satu dari mereka mengulurkan tangan untuk mengambil permata itu, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari kegelapan gua, muncul sosok besar yang menggeliat, sebuah ular raksasa dengan sisik hitam berkilauan seperti malam tanpa bintang. Matanya bersinar merah seperti bara api, dan mulutnya yang penuh dengan taring tajam terbuka lebar, mengeluarkan suara mendesis yang menggema di seluruh gua. Naga Silayur, sang siluman ular, berdiri di hadapan mereka. Orang-orang asing itu gemetar ketakutan, tetapi mereka terlalu dekat dengan tujuan mereka untuk mundur sekarang. Mereka menghunus pedang mereka dan menyerang Naga Silayur. Namun, pedang mereka tidak bisa menembus sisik keras sang siluman. Naga Silayur hanya tertawa. Suara tawanya terdengar seperti gemuruh badai. Dan dengan sekali ayunan ekornya, dia melemparkan para penyerang itu ke dinding gua. Orang-orang asing itu pun terluka parah, dan akhirnya mereka menghembuskan nafas terakhirnya di gua itu. Para penduduk desa, yang mendengar suara gemuruh dari gunung, tahu bahwa orang-orang asing itu telah menemui ajal mereka. Mereka pun melakukan ritual doa untuk menenangkan arwah para penyerang itu, serta memohon ampunan kepada Naga Silayur. Namun, dampak dari serangan itu ternyata jauh lebih besar. Naga Silayur menjadi marah dan menganggap manusia sebagai ancaman. Sejak hari itu, cuaca di Gunung Silayur semakin tidak menentu. Badai sering datang tanpa peringatan, dan tanah longsor menghancurkan ladang-ladang penduduk. Para penduduk desa percaya bahwa ini adalah akibat dari kemarahan Naga Silayur, dan mereka mulai melakukan berbagai upacara dan persembahan untuk menenangkan sang siluman. Di antara para penduduk, ada seorang pemuda bernama Angga, yang dikenal sebagai seorang pemberani dan memiliki kemampuan berbicara dengan makhluk halus. Angga merasa bahwa ini bukan sekadar masalah biasa, dan memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Naga Silayur untuk menegosiasikan perdamaian. Malam itu, Angga mendaki Gunung Silayur seorang diri, membawa serta persembahan yang dipersiapkan dengan cermat. Setelah perjalanan yang melelahkan,
dia akhirnya tiba di mulut gua tempat naga silayur tinggal. Dengan hati-hati, Angga memasuki gua. Suaranya lirih memanggil nama sang siluman. Naga silayur muncul dari kegelapan. Ukurannya yang besar mengisi ruang gua. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Mata sang siluman terlihat lelah, seperti menanggung beban yang berat. Angga berbicara dengan tenang, menyampaikan permohonan maaf dari penduduk desa dan menawarkan persembahan sebagai tanda penghormatan. Setelah mendengarkan Angga dengan seksama, naga silayur akhirnya berbicara. Suaranya berat dan penuh kewibawaan. Dia bercerita bahwa dia tidak pernah menginginkan kekerasan, tetapi keserakahan manusia telah mengusiknya dari tidur panjangnya. Namun, dia terkesan dengan keberanian dan ketulusan Angga. Sebagai tanda perdamaian, naga silayur menerima persembahan itu dan berjanji untuk mengembalikan ketenangan ke desa, asalkan manusia tidak lagi mencoba mencuri hartanya. Angga kembali ke desa dengan kabar baik. Sejak hari itu, cuaca di Gunung Silayur kembali normal, dan para penduduk hidup dalam kedamaian. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara untuk menghormati naga silayur, dan gua di puncak gunung menjadi tempat yang dihormati dan dijaga ketat. Legenda naga silayur terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan manusia untuk tidak mengganggu keseimbangan alam dan menghormati kekuatan gaib yang mungkin tidak mereka pahami. Dan hingga kini, di malam-malam tertentu ketika kabut turun dan angin berhembus lembut, beberapa orang mengaku masih bisa mendengar desis halus dari gua di puncak Gunung Silayur. Seolah-olah sang siluman ular masih mengawasi, menjaga ketenangan tempat yang telah menjadi rumahnya selama berabad-abad. Namun, cerita ini tidak berakhir di sini. Angga yang telah bernegosiasi dengan naga silayur, ia menjadi pemimpin desa, dan menjaga hubungan antara manusia dan dunia gaib. Setiap kali ada masalah yang muncul di desa, Angga akan berkonsultasi dengan makhluk-makhluk halus yang hidup di sekitar Gunung Selayur, memastikan bahwa keseimbangan di antara manusia dan alam tetap terjaga. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.